masuk belum ya teman-teman? Aman, Kang. Oke, siap. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin sebelumnya perkenalkan aku Fahmi dari E21 menggantikan Nopira ya, yang seharusnya Nopira itu escape, tapi karena dia sibuk jadi aku yang ngegantiin. Juga sebelumnya mohon maaf ya, jadi diundur terus yang harusnya hari Minggu, terus hari Senin dan sekarang hari ini pun diundur jadi jam 8. Tapi semoga apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat dan juga dimengerti oleh teman-teman dan juga nanti ketika UASnya bisa dikerjakan dengan lancar. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu mungkin ya. Berdoa menurut kita masing-masing dimulai. Udah dicukupkan, kita langsung aja masuk ke Spread Etrik. Sebentar aku share screen dulu. Start podcast. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Duh, kok kembali ke sini. Aman, Kang. Oke. Nah, jadi untuk UAS pengantar ekonometrika itu dia ini aku nggak tahu yang tahun kemarin atau yang semester kemarin. Cuman biasanya itu buat soalnya seperti ini teman-teman. Dia ada 5 sampai 6 soal dan biasanya teman-teman itu harus mengisi minimum, bukan minimum sih. Wajib 4, terus sisa duanya itu biasanya sebagai tambahan atau kalau misalkan kalian isi 4 terus duanya diisi juga biasanya yang duanya tuh nggak akan dinilai. Jadi kayak di sini ya, ini kita harus mengisi 4 soal dari 6 soal. Sehingga di sini ada nomor satu dan 2 itu mandatory atau wajib dikerjakan. Dan nanti juga kalian harus bawa scientific calculator ya. Dan di sini biasanya UASnya full teori. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, tanya aja. Sama disclaimer, kalau misalkan pas aku nerangin ada yang salah atau ada yang keliru, boleh langsung on mic aja ya buat koreksi. Jadi santai aja. Nah ini buat soalnya tuh ada 6 soal ya. Kayak TS, terus juga ada tentang heterogeneisitas, ada juga tentang ini scatter plot dan lain-lain. Mungkin aku langsung masuk saja ke ini bahasannya. Wait sebentar teman-teman. Oh ya maaf teman-teman tadi kelempar sebentar. Share screen ulang. Start podcast. Jadi itu mana? Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan nomor satu. Di mana nomor satu itu dia ada sebuah ilustrasi tentang money supply MS, mana frekuensinya bulanan dan ini ada grafiknya dan ada juga hasil regresinya di bawah ini. Sini pertanyaan nomor pertama, kita disuruh untuk menyebutkan 4 karakteristik dari data time series. Terus kita juga disuruh untuk menjelaskan keempat apa karakteristik data time series tersebut. Nah, di sini juga aku udah SS ya. Jenis-jenisnya ada 4 karakteristik. Mungkin aku di sini tulis ulang. Yang pertama itu data time series itu memiliki tren. Oke, sebentar. Tren. Tren tuh dia bisa positif naik atau negatif itu menurun. Nah, buat penjelasannya sebenarnya bebas ya, tergantung teman-teman ngejelasinnya gimana. Jadi intinya kalau tren tuh dia cenderung membuat tren positif atau tren negatif. Nah, contohnya tuh di sini ada jumlah populasi, ada juga GDP, terus ada juga kalau misalkan yang lain, apalagi ya tingkat inflasi mungkin bisa. Oke, masuk. Terus ini kan ada tren yang pertama ya. Yang kedua ada yang namanya tadi itu apa ya? Dua tuh.
siklus, cyclic, siklik atau siklus. Nah, kalau siklik atau siklus itu dia bentuknya tuh mirip kayak musiman, cuman jangka waktunya tuh dia bisa lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, atau biasanya tuh siklik tuh hubungannya sama ekonomi suatu wilayah. Jadi di sini contohnya tuh dia kayak ekonomi 5 tahun misalkan. Jadi siklus ekonomi 5 tahun. Itu buat siklik atau siklus. Terus yang ketiga ada yang namanya itu irregular ya. Irregular. Apa sih Indonesia? Irregular. Kalau irregular dia tuh bentuknya kayak data apa ya, data pada umumnya ya. Nggak ada waktu khusus bagaimana gimana gimana nya. Cuman dia tuh ada naik turun kayak gitu. Biasanya tuh dia di harga saham atau investasi dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya musiman atau seasonal. Tulis musiman. Kalau musiman itu dia terjadi fluktuasi ya, terjadi fluktuasi pada waktu tertentu. Nah, biasanya tuh contohnya itu dia kayak pas lebaran misalkan. Lebaran biasanya kan harga cabai naik dan biasanya itu cuma di 1 bulan doang kan. Nah, itu namanya musiman. Atau misalkan lagi Natal harga bungkus kado itu naik. Itu kan biasanya cuma dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, itu mungkin buat nomor A ya. Jadi nomor A itu kita disuruh untuk menyebutkan 4 karakteristik dari data time series. Itu ada tren, ada siklik atau siklus, ada irregular, sama ada musiman atau seasonal. Jadi di PPT yang praktikum juga ada ya tentang karakteristik dari data time series. Seperti itu. Nomor 1 aman. Ini aman ya. Kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja. Oke. Kita lanjut ke nomor B. Sini. Nomor B, di sini tuh ditanyakan apa kesamaan dan perbedaan dari yang siklik, yang ini, dengan yang seasonal, yang musiman. Apa sih perbedaan sama persamaannya? Nah, kalau untuk persamaannya yang pertama tuh punya fluktuasi yang berulang pada deret waktu. Ya, itu persamaannya. Kalau yang antara siklik sama musiman. Terus yang kedua juga biasanya data siklik sama data musiman tuh sama-sama dapat mempengaruhi pergerakan data dalam jangka pendek. Nah, itu persamaannya. Terus kalau misalkan perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama jangka waktunya, jangka waktu yang berbeda. Ya. Kalau yang musiman, biasanya itu 1 bulan atau 1 triwulan biasanya. Jadi kalau yang musiman tuh nggak akan lama ya jangka waktunya, fluktuasinya tuh. Sedangkan kalau yang siklik, sedangkan tuh kalau yang siklik
Dia itu biasanya tahunan atau 5 sampai 10 tahun. Oke, tahun. Jadi itu ya buat persamaan sama perbedaan dari data karakter data time series antara yang siklik atau siklus dengan yang seasonal atau yang musiman. Nah, oh ya, tambahan sedikit, kalau misalkan nanti soal ini ada di UAS, buat yang setiap karakteristiknya, kalian bisa tulis juga si grafiknya di sebelah kanan ini ya. Bisa disatuin atau dipisah. Cuman biasanya tuh biar gampang gambarnya dipisah aja. Kayak ini kan yang tren tuh yang garis lurus tipis, ini tren. Terus yang garis tebal itu irregular karena dia bentuknya tuh gak merata ya. Terus yang garis putus-putus seasonal dia bentuknya tuh hampir sama-sama terus gitu karena dia tuh mengalami fluktuasi yang berulang pada dekat waktu yang sama. Jadi itu untuk nomor satu. Nomor satu ada yang mau ditanyain dulu atau aman? Sip. Sini ya. Oke, sejauh ini kayaknya aman ya. Aku lanjut lagi ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia lanjutan dari nomor pertama, teman-teman, di mana kita ini tuh lebih ke bentuk regresinya ya, bukan dari eh, pengertian teori dari si datanya tersebut. Karena untuk yang nomor 2 ini pertanyaannya diketahui bahwa output dari regresinya tuh dia dari dependent variable MS atau money supply yang diestimasi dengan menggunakan metode first order auto regressive model. Kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang A, apa itu dynamic regression atau regresi dinamis atau biasa disebut autoregresif dan bagaimana perbedaannya antara si kontemporer ya, ya kontemporer regression atau regresi biasa. Terus yang kedua itu oh ya kita lanjut dulu yang A. Nah ini kita menjawab dulu yang A. Yang A itu adalah perbedaan apa itu dynamic regression. Jadi auto regresif itu adalah regresi yang menggunakan nilai uh, lag atau nilai sebelumnya dari variabel dependent sebagai variabel independen. Nah, persamaannya kayak gimana kalau autoregresif? Persamaannya tuh dia seperti ini. Jadi YT sama dengan alfa tambah beta terus YT kurang 1 tambah error T. Nah, jadi kalau autoregresif itu regresi yang si X-nya ini X-nya ini ya, ini tuh kan X ya. Kita tuh gunain nilai Y tapi tahun sebelumnya. Jadi makanya disebut autoregresif karena kita menggunakan nilai variabel dependent pada tahun atau periode sebelumnya sebagai variabel independennya.
Jadi ini yang dimaksud dengan autoregresif. Terus ditanya juga kan tadi di situ perbedaannya sama yang kontemporer. Kalau yang kontemporer, regresi, regresi kontemporer ya, itu tuh hanya menggunakan periode waktu yang sama. Regresi yang menggunakan nilai variabel, nilai var independen pada periode waktu yang sama. Periode waktu yang sama. Nah, persamaannya kalau yang ini kita ubah aja si YT yang ini yang atas jadi X. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini perbedaannya antara yang kontemporer sama yang autoregresi. Gini. Nah, bedanya itu berarti kalau misalnya kalian lihat dari si pengertiannya, kalau yang autoregresif dia tuh menggunakan nilai X-nya tuh dengan nilai sebelumnya dari variabel dependennya. Jadi kan di sini jadi YT. Kalau yang kontemporer dia pakai XT. Terus yang kedua, kalau yang autoregresif yaitu memiliki ketergantungan terhadap waktu. Dia tuh punya ketergantungan terhadap waktu. Punya ketergantungan terhadap waktu. Karena dia pakai nilai yang tahun sebelumnya. Kalau yang ini dia tuh tidak punya ketergantungan terhadap waktu. Karena dia pakai periode waktu yang sama. Jadi itu ya buat yang A. Sekarang B. Kita lanjut mengerjakan yang B. Yang B, dari regresi di atas itu, dia kalau dibandingin sama grafik yang sebelah kanan yang ini, dia menunjukkan konsistensi nggak atau hasil regresinya tuh sama nggak sih sama hasil si grafiknya itu buat yang nomor 2, yang nomor B. Nah, buat yang nomor B ini, pertama kita tulis dulu aja si R square-nya ada berapa, ada nilainya berapa R square-nya. Di sini R square-nya tuh berarti kita lihat dari yang sebelah mana sih? Nah, yang ini nih. R square 0,99 0,9979 0,9979. Nah, tulis dulu R square-nya. Kenapa? Jadi untuk menjelaskan bahwa hampir semua variasi dalam dalam dependennya tuh dijelaskan oleh independennya tuh sangat besar karena kalau misalkan kita ubah jadi persen kan dia 99,79%. Jadi sangat besar gitu. Terus nomor lagi. Setelah itu kita tulis juga di sini, lihat yang bagian sini nih. Bagian sini. Apa namanya tuh? Signifikan nggak sih variabel independennya? Ini signifikan nggak? Kita bisa lihat pakai dua cara. Yang pertama, bisa lihat dari testat, yang ini bisa dari p-value. Nah, kita lihat dari variabel independennya, yang ini MST min 1. Kalau dari p-value-nya, ya, lihat aja p-value tuh harus kurang dari, ini mudah. Ini kunci signifikan. P-value itu harus lebih kecil dari 0,05, 0 atau 0,01 atau 0,1. Jadi semakin kecil dia
si p-value-nya tuh, maka semakin signifikan si variabel independen terhadap variabel dependennya. Makanya cara cepat menentukan apakah variabel independen itu signifikan atau enggak, kalian bisa dari p-value-nya di sini. Ternyata di sini itu ketahuan ya, buat yang MS tuh dia angkanya sangat kecil sini. Atau kalau kita ubah tuh mana sih? Bentar. Kelihatan 1417 1417 mana tuh itu kelihatan 1000 atau 1 koma ya? Oh, 1 koma. 75 eh eh minus 165. Nah, tambahan sedikit kalau misalnya kalian nemu ya di sini. Itu artinya 1 kali 10 pangkat bla bla bla. Kalau di sini berarti itu 1 kali 10 pangkat minus 165. Kalau ini dikaliin sama 1,4175, maka kemungkinan besar angkanya akan 0,00000 sampai nanti ujungnya 14175. Makanya bisa dibilang kalau yang ini dia itu signifikan ya, teman-teman. Berarti di sini itu di bawahnya nilai p-value dia lebih kecil daripada alfa 5%. Jadi dia signifikan. Atau jangan 5%, langsung aja 1%. Karena dia sangat kecil. Terus lanjut lagi. Selain dari sana, kita juga bisa cek dari testat, teman-teman. Testat. Kalau testat di sini, kalau di sini kan dia nilai koefisiennya positif ya. Nah, kalau positif, kita gunain uji pihak kanan. Itu cara cepatnya. Kalau misalkan kalian udah menentukan uji pihak kanan, berarti tinggal lihat aja nilai sebelah sininya. Dia tuh nilainya 227,7 sekian. Nah, di tabel T, angka angka tabel T tuh kalau nggak salah nggak ada yang sampai lebih dari 4 atau 5 gitu. Makanya kalau dibandingin pakai yang ini, berarti dia testatnya lebih besar daripada T tabel. Kalau kayak gitu, berarti bisa dibilang bahwa dia tuh signifikan dengan menguji si testatnya. Jadi kata kuncinya kalau buat testat, kalau uji pihak kanan ya, di sini uji pihak kanan. Aduh, ganti. Uji pihak kanan, dia semakin besar, maka signifikan. Kalau semakin kecil, berarti tidak signifikan testatnya. Nah, ini untuk uji pihak kanan. Kalau misalkan uji pihak kiri, berarti kalian tinggal dibalik aja uji pihak kirinya. Pihak kiri ya, berarti tinggal. Nah, ntar sih aku kasih ininya, jelasnya. Kayak gitu. Nah, berarti kalau dari sini tuh kelihatan ya bahwa mulai dari R square-nya besar di sini, terus juga si nilai p value-nya dia signifikan, yang artinya koefisien 1,002 itu membuktikan bahwa dia tuh signifikan juga terhadap si dependennya. Dan kalau signifikan karena dia angkanya positif, otomatis grafiknya itu pasti bakal positif juga kan, itu membentuk tren positif. Sehingga kalau misalkan kita lihat cek di sini grafik dia tuh sama konsisten. Makanya nanti bisa kesimpulannya tuh sini, kesimpulannya terdapat konsistensi antara grafik dengan hasil regresi. Kayak gini.
Sebenarnya ini bisa dikembangin ya kalimat kesimpulannya. Cuman secara garis besar setelah kita lihat dari R square-nya, kita lihat dari P value-nya dan dari test state-nya juga menunjukkan bahwa hasil regresinya tuh dia konsisten dengan hasil grafiknya. Seperti itu. Oke. Kang, mau nanya Kang, Ya, boleh siapa? di Bras Kang, itu Oh ya, yang no. pas uji P value Gimana uji P value? kan dia kan ngebandingin sama alfanya ada yang 5% dan 10% segala macam. Ah, Kalau seandainya P value itu di tengah-tengah terus apa di soal tuh nggak dikasih keterangan gitu, pakai uji pihak apa alfanya tuh yang mana, itu gimana Kang tentunya? kalau di pertanyaannya tuh nggak dikasih tahu alfanya berapa berarti ya. Iya, hal. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kalian minimumnya tuh pakai yang 0,05 atau 5% biasanya. Kalau yang 0,01 itu tuh biasanya digunain untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kesehatan atau psikologi karena dia tuh kan hubungannya sama nyawa manusia ya. Makanya dia harus 1%. Sedangkan kalau misalkan 0,05 mu 0,05 tuh atau 5% biasanya untuk penelitian yang sosioekonomi. Makanya kalau di soalnya nggak ditentuin berapa p value si alpha untuk membandingin p value-nya, pakai aja 5% karena ini secara umum pakainya 5%. Kira-kira menjawab nggak nih Bras? Oke Kang, menjawab Kang, terima kasih Kang. Oke, sip. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Panjang ya ternyata. Kalau ada yang mau nanya langsung on mic aja ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor C. Sini. Kita lanjut ke yang nomor C ya. C itu tadi ya pertanyaannya. Hmm, what is Oh, nomor C itu dia nanya signifikan atau enggak untuk intercept sama si independent variable-nya. Jadi di sini bisa yang pertama tulis dependent variable itu berarti intercept-nya intercept sama dengan 2 24,589 9 koma sih enggak, titik 24.589,6081. Ini koefisiennya segini. Tadi p value-nya buat intercept tuh dia p value-nya mana intercept. Nah, p value-nya 0,205 ya kan? Value-nya betul 0,205. 0,205 berarti tidak signifikan. 0,205. Sama nggak sih koefisiennya? Iya, betul. Nah, ternyata kalau yang intercept-nya itu dia nggak signifikan guys. Karena ini kalau misalnya kita ubah ke persen berarti 20,5%. Maka dia tidak signifikan. Nah ini terus yang ini juga disuruh untuk membuat interpretasi ya. Interpretasi. Berarti tanpa dipengaruhi variabel independen. Nilai dasar nilai
dasar MS itu sekitar sebesar ini nih. Dua empat 589,60888. Nah, ini buat ke interpretasi yang dependent variable. Sekarang yang kedua berarti yang independent tuh cek-cekan sekali tulisannya. Variable. Kalau independent variable tadi udah juga ya, yang ini nih, yang udah dapat juga hasilnya. Dia itu p-value-nya 1,4175. Ininya dulu berarti ya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya tuh 1,000208 sekian sekian sekian. Terus p-value-nya sini tadi dapat tuh banget ya tadi teh 1,4175. 1,1475 masih. Sorry. 1,4175 minus 165. Jadi kalau misalkan disederhanain itu 0,0000. Kenapa ini? Muhammad Alfian, kenapa ini? Oh, sip, sepertinya tekan on mic ya. Kita lanjut lagi di sini berarti karena dia nilai p-value sangat kecil, berarti dia signifikan di 1%, 5%, ataupun 10%. Ya. Nanti interpretasinya panjang sekali. Setiap peningkatan satu unit MS T-1 maka akan meningkatkan MS saat ini sebesar 1,002. Di sininya berarti ceteris paribus. Jangan sampai lupa. Variabel lain dianggap konstan. Nah, ini untuk yang C ya. Sekarang yang D. Yang D ini pertanyaannya, kenapa sih p-value itu bisa digunakan untuk tes signifikasi dalam koefisien regresi? Nah, sebenarnya ya, ini pun aku jawabnya agak bingung. Cuman, kalian tuh bisa jawab secara umum, p-value itu, tulis di bawah. Secara umum, p-value, kok pindah ke sini? Secara umum p-value itu digunakan sebagai pembanding dengan alfa untuk menentukan
signifikasi pada suatu koefisien, variabel. Jadi secara umum sih kalau misalkan PPL itu ya emang udah pada dasarnya digunain gitu sebagai pembanding alfa, karena selain buat ini dia juga untuk menentukan seberapa kuat sih variabel, eh misalkan variabel independennya dia berpengaruh signifikan ke variabel dependennya. Dia ini mah bisa kalian cari lebih lanjut juga ya buat yang D, lebih ke pengertian tapi belum aku cari. Ya, intinya kayak gitu sih untuk yang D. Nah, yang E itu yang E. Yang E disuruh menjelaskan apakah regresi di atas itu merupakan regresi spurious, palsu, atau nggak palsu. Nah, sebenarnya ya, kalau misalkan menentukan regresi ini palsu atau enggak tuh sedikit subjektif ya. Tapi kita bisa juga lihat dari si hasil regresinya. Pertama, kita lihat dari R square-nya. R square-nya itu tadi cukup tinggi ya, ya sekitar 0,9979. Yang dimana kalau misalkan jadi persen itu kan 99,79%. Nah, dalam kasus regresi palsu, nilai R square yang gede itu bisa menjadi indikasi bahwa si regresi itu regresi palsu. Bisa jadi. Nah, cuman kita bisa lihat lagi dari si tadi tuh signifikasi MS T1-nya. Lihat nih yang ini. Tadi kan udah dicek juga ya, ternyata ya tuh signifikan di 1%, 5%, dan 10% dengan pengujian p-value. Lalu dan juga signifikan dengan testat. Dengan uji T. Gimana testat? Uji T. Terlalu dekat. Uji T. Nah, karena dari si variabel MST-1-nya tuh dia udah menunjukkan signifikan, maka bisa kita bilang juga bahwa regresinya tuh nggak palsu juga gitu. Nah, ini tuh berarti mengindikasi bahwa regresinya tidak palsu. Cuman di akhir hanya saja perlu pengujian lebih lanjut, yaitu kita menguji perlu uji stasioner ya. Nah, karena ini kan datanya time series ya. Syarat data time series yang baik itu adalah datanya harus stasioner. Nah, apakah hasil dari si ini tuh stasioner atau enggak? Kita lihat dari grafiknya. Ternyata grafiknya membuat tren. Kalau tidak salah, kalau tren itu dia tidak ini ya. Kalau ngebentuk tren itu berarti datanya tuh biasanya tidak stasioner. Makanya bisa jadi ini indikasinya palsu. Cuman kalian jangan langsung sebut palsu di sini. Perlu uji stasioner untuk menentukan apakah stasioner atau tidak. Karena jika non stasioner
berarti regresinya palsu. That's for use. Jadi itu ya, kalau misalkan untuk yang nomor E. Nomor E, ya kesimpulannya tergantung sih, kalian bisa jawab regresi palsu, bisa jawab regresi yang tidak palsu. Cuman kalau menurut aku sih ini masuknya palsu sih. Karena pertama ya, si ininya, bentar. Si ininya besar, R square-nya. Kalau dalam penelitian, R square yang besar banget tuh kayak terlalu bias gitu. Sedangkan kan variabel yang diuji cuma satu ya. Ini cuma satu variabel. Tapi R square-nya besar, makanya kayak terlalu mudah gitu. Regresi si R square-nya besar tapi variabelnya cuma satu. Cuman kalau dari signifikasi MST1 memang dia tuh signifikan, cuman kita tuh nggak bisa langsung nyimpulin bahwa regresinya tidak palsu. Terus kita juga terakhir perlu melakukan uji stasioner untuk menentukan apakah si MS-1 ini stasion atau si data itu stasioner atau tidak stasioner. Karena kalau syarat data time series itu datanya harus stasioner. Kalau non stasioner berarti regresi palsu. Seperti itu. Jadi itu ya buat nomor 2. Nomor 2 problem tuh. Nah ini mungkin kalau aku nggak tahu apakah nanti soalnya akan sama atau enggak ya. Cuman ya kemungkinan sama bisa juga, kemungkinan enggak juga bisa juga. Cuman ya dipelajari aja gitu. Dasar-dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku izin minum. Oke. Kayaknya belum ada ya. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Waduh, banyak sekali. Nomor 3. Bentar. Problem 3. Nah, buat nomor 3 itu tuh kita harus mengerjakan ini tentang heteroscedasticity, teman-teman. Buat yang nomor A itu kita disuruh menuliskan H0 sama H1, tapi kita tulisin pakai persamaan yang ada di sini. Caranya adalah nomor A tuh cukup mudah. Ini di buku Woodbridge juga ada sih. Salah. Tunggu dong. A. Buat yang H0 dia tuh varians residual atau U-nya konstan. Berarti tidak ada heteroskedastisitas. Kalau H-nya dia ini konstan, berarti yang H-nya ini aku singkatin aja ya. Tidak konstan. Berarti. Atau ada heteroskedastisitas. Nah, di bawahnya jangan lupa buat persamaannya. Berarti yang kalau yang H0 gini, varians var UI, berarti buat residual U terhadap X I itu sama dengan ini. Kalau yang kedua berarti var UI XI tidak sama dengan, nah, jadi buat nomor 2 mah jawab pertanyaannya cuma gini doang, nggak sulit. Jadi kita tuh nomor A tuh disuruh membuat H0 HA dengan matematika simbol.
di dalamnya. Jadi ini. Yang pertama kalian H0-nya berarti apa? Terus di bawahnya si modelnya, yang H-nya juga udah kayak gini. Sekarang yang nomor B. Nomor B, kita disuruh mencari hmm, rumus uji White. Wow. Ini kayaknya di praktikum nggak ada ya nyari yang kayak gini. Cuman kalau di sini aku dapetinnya caranya kayak gini. Pertama kita tulis dulu persamaannya yang di soal. Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah error term. Lalu kalau misalkan mau diubah ke uji White, nah, ini aku nggak tahu bener atau enggak ya. Nanti dikoreksi lagi aja kalau ada yang tahu. Nanti itu persamaannya jadi gini. Jadi U2 sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 X1 tambah, bukan alfa, maaf, beta. Oh iya, alfa. Beta 0, beta 1 tambah beta 2 X2. Aduh, panjangan. Di bawah aja ya. Beta 3 X3. Beta 3. Oh, salah. Kan. Beta 3. Kalau beta 3 berarti X1 kuadrat. Tambah beta 4 X2 kuadrat. Satu lagi berarti beta 5 X1 X2. Oh, aku ngerti. Jadi kan kalau di white test itu ada yang namanya DF ya, teman-teman. Tambahan aja. DF kan, DF-nya tuh harus menentukan 3 jenis variabel, yang linear, yang kuadrat, sama yang interaksi. Nah, karena tadi di soalnya tuh dia kan si variabelnya tuh linear semua ya, yang ini sama yang ini. Makanya ketika kita ubah ke persamaan white S, sini I, ini tuh head. Nah ini biar lebih jelas. Ini itu berarti Y ya, ntar Y kan Y I 2 head. Nah kayak gini. Nah yang namanya di YTS itu kan ada linear, kuadrat, sama interaksi yang digabungin ya. Jadi nanti itu banyak. Makanya yang tadinya di sini cuma linear, si variabelnya nambah. Yang pertama berarti kan yang kuadrat, yang X1 kuadrat dikuadratin. Terus yang kedua berarti yang B4 tuh yang X2-nya dikuadratin lagi di sini. Yang kelimanya B5-nya berarti interaksi dari X1 sama X2. Makanya jadi gini. Misalkan kita pakai contoh lain biar lebih nih variasi. Contohnya tuh misalkan B0 tambah B1. Yang di sini terlalu pendek. Misalkan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Nah, cara menentukan dia jadi persamaan YTS gimana? Berarti kan di sini kita tulis dulu Y1 kuadrat B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3. Nah, ditambah lagi sama pertama variabel kuadrat, variabel lagi. X kuadrat yang B1. B4 berarti ya B4 X1 kuadrat tambah B5 X2 kuadrat tambah lagi di sini ada B6 X3 kuadrat. Nah, ini belum selesai. Tambah lagi nanti interaksinya. Karena dia 3 variabel, berarti interaksinya lebih dari 1. Berarti yang pertama di sini tuh bentar, ini 5, kayaknya udah 6, berarti ini 7.
B7 berarti dia pakai interaksi X1 sama X2. Tambah B8-nya, berarti dia interaksi X1 sama X3. Satu lagi berarti B9 X2 sama X3. Jadi ini ya contohnya. Kalau misalkan dia variabel linearnya ada 3. Nah ini. Karena nggak tahu kan nanti soalnya apakah bakal kayak gini sama atau bisa lebih banyak atau lebih kurang. Seperti itu. Jadi udah dapat ya hasilnya. Yang ini nih, jawaban yang B. Sekarang yang C. Yang C itu di sini agak sulit sepertinya. Karena di C ini kita diberi contoh kalau N-nya tuh ada 1000, terus R square-nya tuh ada 0,01, sama Ki kuadrat tabelnya ada 40. Terus jelaskan apakah ada heteroscedasticity di dalam modelnya dengan mengkalkulasi menggunakan Lagrange multiplier LM statistik. Wow, susah sekali ya yang ini. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu susah sebenarnya. Pertama, kalian tulis dulu N-nya, berarti 1000. R square-nya tadi dapat, mana sih R square tuh? Oh ya, 0,01. 0,01. Lanjut satu lagi, Ki kuadrat tabel. Ki kuadrat tabel sama dengan tadi itu berapa? 40 ya. Nah, kita tuh disuruh mengecek apakah ada heteroskedastisitas atau enggak dengan menggunakan informasi dari sini. Kalau dalam heteroskedastisitas itu tuh kita ngebandingin antara LM sama Ki kuadrat tabel. Sebentar aku cek ininya, PPT-nya ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan LM-nya lebih besar daripada Ki kuadrat, maka dia H0-nya dapat ditolak. Atau kalau misalkan H0 ditolak, berarti berapa H0 ditolak? Berarti terdapat heteroskedastisitas. Kalau misalkan LM-nya kurang dari Ki kuadrat tabel, berarti H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Simat ininya. Ntar aku sederhanakan di sini sebentar. Nah, gini aja dulu deh. Kita cari LM-nya dulu gimana? Cara cari LM itu sangat mudah. Tinggal N dikali R square. N-nya adalah 1000, R square-nya adalah 0,01. Kalau kita kalikan, kita dapat 10. Nah, 10 inilah yang kita akan bandingkan dengan 40. Dibandingin. Berarti kalau misalkan cara uji hipotesisnya, LM tuh dia lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Maka atau di sini 10 lebih kecil dari 40. Maka dapat disimpulkan kalau lebih kecil LM-nya tadi itu H0 tidak dapat ditolak. H0 tidak dapat ditolak. Ini harusnya kalian tulis juga ya kayak H0. H0-nya apa, H-nya apa. Cuma ini biar cepat. H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat bukan sih. Ya betul. Heteroskedastisitas. Sekali. Nah, jadi dapat disimpulin ya kalau misalkan yang C ditanyanya balik lagi dia apakah ada heteroskedastisitas, dan ternyata kalau kita hitung dia tidak ada heteroskedastisitas. Gitu. Nomor C sudah selesai. Sekarang yang nomor D. Yang nomor D ini kita diberikan sebuah grafik setelah menggunakan strata komen, di mana bentuk grafiknya tuh kayak gini ya.
Dan perlu teman-teman ingat kembali, kalau yang namanya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji grafik, kita bisa lihat grafiknya ada pola atau tidak. Ya Allah, begini. Tidak. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya ini subjektif ya. Cuman pasti orang-orang bakal bilangnya ada pola. Kenapa? Karena bentuknya kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan yang nggak ada pola tuh bentuknya kayak gini nih. Ini kalau nggak ada pola ya. Gini, 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 gini. Nah, jadi dia tuh kayak merata gitu. Titik-titiknya tuh terhadap si garis ininya, residualnya. Makanya kalau yang dari grafik ini tuh dia terdapat pola. Kalau terdapat pola artinya apa? Kita cek di PPT-nya di sini. Kalau ada pola, mana sih? Nah, kalau misalkan residualnya memiliki pola, maka bersifat heteroskedastisitas. Tapi di sini balik lagi ya, kalau yang ini tuh, kita jawab dulu di bawah. D, terdapat masalah heteroskedastisitas jika menggunakan uji grafik. Akan tetapi tidak dapat disimpulkan secara langsung karena uji grafik bersifat subjektif ya. Jadi kalau dari uji grafiknya tuh karena subjektif, dia tuh terdapat masalah heteroskedastisitas karena dia punya polanya segitiga ke kiri. Tapi di akhirnya jangan lupa ditulisin tidak pasti atau tidak dapat disimpulkan secara langsung karena uji grafik bersifat subjektif. Nah, itu untuk yang nomor berapa? Nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau nanya langsung unmute aja. Gak kelihatan soalnya. Nah, sip. Sejauh ini belum ada ya, berarti kita lanjut lagi ke nomor 4. Wow, banyak sekali. Nomor 4 ini dia dari buku Woodbridge. Ada persamaan log investasi kalau nggak salah. Jadi variabel dependentnya log INPPC itu investasi, kalau yang independennya itu price. Nah bedanya tuh kalau yang pertama ini dia tanpa waktu. Kalau ini pakai jelek banget ini. Pakai var. Jadi pakai variabel waktu. Oh iya, di sini kasih tahu juga, mantap. Nah, sekarang kita coba jawab ya yang ini. Bentar. Nomor A. Nomor A pertanyaannya di sini itu jelasin elastisitas harga dari housing investment dari persamaan yang pertama dan
apakah dia elastis dan juga apakah dia signifikan. Caranya adalah kita untuk menentukan apakah dia signifikan atau enggak, karena di sini tidak ada yang namanya p-value, kita bisa menggunakan t-stat. T-stat. Tapi di sini nggak ada t-statnya. Gimana? Cara mencari t-stat, nanti ini yang A tuh, bentar. Yang A tuh berarti persamaan satu ya. Persamaan satu. Kita cari dulu signifikasinya. Uji signifikan. Signifikasinya dengan t-stat. T-stat. Nah, cara dapetin t-stat itu ada rumusnya. Jangan sampai lupa, kayaknya ini kemungkinan besar ada. Rumusnya adalah BI standar dibagi standar error dari BI. Gimana nih maksudnya? Sekarang kita mau lihat t-stat yang price ya. Nah, di sini kan kalau BI itu berarti koefisiennya kan yang 1,241. 1,2 1,241 ya benar. 41 dibagi sama standar errornya. Standar errornya itu yang bawahnya yang 0,382. 0,382. Nanti kalau kalian dapat hasilnya tuh dia sekitar 3,25. Nah, ini buat t-statnya. Lalu habis kalian dapat t-stat, di sini kan disebutin ya t-tabelnya berapa nih? 2,08. Jadi nggak usah pakai cari-cari t-tabel buat nanti ujiannya. Nah, kalian tinggal banding aja t-tabel, t-stat sama t-tabel. Ternyata 3,25 3,25 itu lebih besar dari 2,08. Yang artinya kalau misalkan lebih besar dan dia menggunakan uji pihak kanan ya. Nah, balik lagi kenapa uji pihak kanan? Nah, kenapa pakai uji pihak kanan? Karena di sini nilainya positif, teman-teman. Kalau misalkan nilainya positif, kita langsung aja pakai uji pihak kanan. Kalau pakai uji pihak kanan berarti bisa kita simpulkan bahwa dia signifikan dong. Ya, signifikan dengan uji pihak kanan. Nah, ini. Jadi balik lagi ya, kalau misalkan yang namanya uji signifikasi dengan t-stat atau t-tabel, dia tuh lihat semakin besar angkanya. Kalau yang plus ya, yang plus semakin besar angkanya, berarti semakin signifikan. Kalau uji pihak kiri berarti semakin minimum angkanya, berarti semakin signifikan. Beda sama p-value. Kalau p-value tuh usahain angkanya tuh di bawah 0, di bawah 0,05 misalkan atau 0,01. Ini balik lagi ke yang tadi biar. Nah, ini signifikannya dari sini. Itu sama mana ya? Satu. Nah, oke. Sip. Nah, habis kalian nemu signifikasinya, kalian bisa nentuin apakah dia tuh elastisnya tuh benar atau enggak. Balik lagi ke aku nggak tahu mikro atau makro ya elastisitas tuh. Cuman yang namanya elastisitas kan dia kalau nggak salah E-nya tuh harus lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Dan ternyata kalau kita lihat di sini dia dapat berapa koefisiennya? Koefisiennya dapat koef price dapat 1,241. Yang artinya dia lebih dari satu kan? Kalau lebih dari satu berarti dia elastis. Nah, cuma nanti kalian dikembangin aja ya kalimatnya kayak gimana biar lebih jelas. Maka nanti kesimpulannya di bawah. Kesimpulannya kenaikan 1% rumah 1% dalam harga rumah akan
meningkatkan investasi per kapita sebesar 1,241%. Nah, kenapa ininya bukan kenaikan satu satuan atau kenaikan bla 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 kayak gitu? Karena balik lagi ya, bentuknya dia log. Log. Kalau log berarti kenaikan 1% akan meningkatkan bla 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 X sebesar B1%. Ini ada di materi yang dulu lupa, lab 4 kalau nggak salah. Gitu. Itu ya buat persamaan nomor 1. Yang A. Yang nomor B, kita disuruh cari juga dengan langkah yang sama, cuman kita pakai yang persamaan kedua. Yang persamaan kedua. Persamaan kedua. Nah, kalau yang persamaan kedua ini, dia dia ada tambahan ya. Ada tambahan ini. Variabel waktu. Time. Nah, di sini kita itu disuruh mencari ini ya, testat. Kita nyari testatnya lagi guys. Kalau yang ini. Testat sama dengan tadi kan BI per standar error dari BI. Dimana kalau yang persamaan kedua dia berapa sih ini? Minus 3,81 ya. Minus 3, 0,381 dibagi sama standar errornya 0,679. 0,679. Nanti perkiraan dapatnya tuh minus 0,56. Nah, di sini kalian bisa ujinya pakai ini apa sih? Testat. Pengujian testat tabel lagi. Testat. Ini sama tabel. Tabel mana? Kalau ini tuh dia lebih kecil ya. Nah, karena dia hasilnya ini ya negatif, teman-teman. Di koefisiennya tuh. Karena dia negatif, maka kalau negatif berarti kita pakai uji pihak kiri. Sehingga nanti si 208-nya yang mana sih? Nah, yang ini nih. Yang di soal yang T tabelnya 2,08 kita ubah jadi minus. Minus 2,08. Dibandingin ternyata yang lebih besar tuh yang testat. Nah, karena yang namanya uji pihak kiri itu testatnya harus kecil dari T tabel, makanya dapat disimpulkan bahwa dia tidak signifikan. Ya, buat yang uji pihak kiri. Nah, ini. Terus, nah, kesimpulannya berarti yang B, lanjut ke sini, dengan ditambahkan variabel tren lagi. Tren nggak sih? Time. Variabel time membuat var price berpengaruh
negatif, dan tidak signifikan. Jadi ini ya kesimpulannya. Kalau yang persamaan 2, ternyata ketika dia tambahin T, variabel T yang 0,098, dia tuh malah membuat si hasilnya enggak signifikan. Karena kita uji juga pakai T-tabel. Nih. Dan juga selain tidak signifikan, arahnya pun jadi beda. Yang tadinya kenaikan harga ini ya, harga rumah itu meningkatkan investasi per kapita, tapi ternyata setelah ditambahin time trend malah mengurangi. Ketika harga rumah naik, investasi per kapitanya berkurang kalau kita tambahin pada waktu time. Jadi itu kesimpulannya buat yang B. Sekarang yang C. Yang C, itu kita harus mencari apakah koefisien yang 0,098 ini tuh signifikan atau enggak. Caranya sama kayak tadi yang C itu. Berarti nyari testatnya yang C, yang variabel T itu 0,0098 dibagi sama 0,03. Nanti dapat hasilnya 2,8 ya. Nah, ini langsung aja ya. 2,8 kalau dibandingin sama T-tabelnya tadi 2,08, karena dia positif pakai uji pihak kanan, di sini kita bandingin berarti lebih besar, yang artinya dia signifikan. Maka kalau yang C, kenaikan apa? Dengan seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya tahun, maka investasi per kapita naik sebesar 0,98%. Terus tulis ya. Investasi per kapita meningkat rata-rata 0,98% per tahun, ceteris paribus. Ini ya nomor C. Jadi kalau nomor C itu tadi yang B kan kita tahu ya price-nya nggak signifikan. Cuman yang C ketika kita uji yang T, yang variabel waktu, ternyata dia signifikan dan dia menambah ketika tahunnya nambah, ternyata investasi per kapitanya naik sekitar 0,98%. Jangan lupa karena dia log, jadi 0,0098-nya dikaliin 100%. Kayak gini. Sekarang nomor D. Nomor D itu disuruh menjelaskan pentingnya menggunakan variabel waktu. Nah, di sini sebenarnya ini lebih ke pemahaman secara umum ya. Dimana kalau ada time trend tuh, dan konteksnya di sini kan investasi ya, dan investasi kan nggak jauh dengan yang namanya waktu. Makanya penggunaan time trend dapat membantu mengurangi bias. Bias dalam estimasi dan memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap hubungan harga rumah dengan
Investasi per kapita. Investasi per kapita. Per kapita. Wow. Ya. Nah itu ya buat nomor 4. Sangat banyak sekali ternyata. Tapi kalau yang jadi kalian harus ingat gitu ya. Yang pertama tuh pencarian testat. Karena testat itu kan untuk menguji signifikasi. Sebenarnya testat tuh berarti kalian tinggal ngebagi antara ini. Gini sih. Nah, kalian tinggal ngebagi ini sama ini. Nanti dapat testatnya. Dibaca-baca lagi aja lah, gampang. Oke, buat nomor 4 ada yang boleh tanyain dulu, teman-teman. Sebentar, Oke, lanjut lagi ya. Kayaknya satu soal lagi deh. Nah, ini buat nomor 5. Nomor 5 tuh aku belum ngerjain lagi karena benar-benar sangat sulit. Kalau boleh jujur, nomor 5 itu dia kayaknya masuknya ke dalam group procession. Nomor 5. Nantilah. Nomor 5 nanti mungkin ya aku kasihnya langsung aja isiannya. Karena ini masih takut ada salah jelasin. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 cukup mudah ya. Nomor 6 itu dia disuruh menjelaskan heteroskedastisitas tes. Yang A. Ini mah pakai aja pengertian yang di sini, teman-teman. Nah, mana heteroskedastisitas. Nah, ini ya. Heteroskedastisitas adalah kondisi saat varians dari error term atau unobserved data tidak konstan atau tidak sama pada semua observasi yang akan diuji menggunakan regresi linear. Yang kayak gini kalian ingat pertama pengertiannya, terus si apa ini tuh persamaannya var ux sama dengan apa ya itu lupa gitu, terus grafiknya juga jangan lupa density income saving kayak gini boleh atau bebas variabelnya apapun. Jadi satu slide gini dihafal biar nanti jawabannya bagus. Terus yang kedua, dalam time series ada yang namanya stochastic process. Nah, stochastic process itu apa? Stochastic process ini aku kalau nyari ya. Jadi ini mah bisa aja ada di lab 8 gitu. 8 7. Oh ya, 7. Prak. Yang nomor B, stokastik. Stokastik. Ini karena nggak ada di praktikum ya. Mungkin ada di penjelasan pas kalian kuliah. Jadi stokastik proses itu adalah rangkaian variabel random yang memiliki distribusi probabilitas yang berubah seiring waktu. Ini mah udah materi time series sih sebenarnya. Nggak apa kita tulis aja rangkaian variabel random yang memiliki distribusi probabilitas yang berubah seiring waktu. Nah, biasanya ini tuh digunakan pada data time series. Time series. Terus contoh prosesnya ada yang namanya white noise.
Terus juga ada random walk, random walk. Sama yang ketiga ada yang namanya AR1 proses. Sebenarnya ini materi ekonometrika lanjutan yang time series. Cuman pas ujian kemarin ada. Jadi ini mah ya dihafal aja buat pengertian-pengertiannya. Kayak gitu buat stochastic proses. Terus yang ketiga itu pertanyaannya tadi apa? Stationarity is one of the most important things in time series. Oh, nomor 3 itu kita harus eh, ngejelasin atau nyebutin 3 kriteria dari stasioner, data stasioner. Ini ada juga sebenarnya di materi. Bentar. Cek ya di lab 8 yang lab 8. Lab 8 yang ini time series stationarity and autocorrelation. Nah, si Markov. Stasioner. Nah, ya. Tadi pertanyaannya tuh wait. Pertanyaannya yang 3. Oh, oke. Okay. Langsung aja kali ya. Persyaratan data sudah stasioner. Yang pertama itu meannya konstan. Konstan. Di mana mean tidak berubah tidak berubah seiring waktu. Tidak berubah seiring waktu. Terus yang kedua, variance konstan. Konstan. Yang artinya variasi data tetap konstan seiring waktu juga sama. Yang terakhir itu no autocorrelation. No autocorrelation. Yang artinya covariance bukan nih. Itu autocorrelation itu ada di sini. Autokorelasi. Nah, suatu keadaan di mana error pada periode sekarang berkorelasi dengan error pada periode sebelumnya. Nah, error pada bentar. Tidak ada korelasi antara error tahun sekarang dengan error tahun sebelumnya. Jadi ini ya buat persyaratan dari data yang sudah stasioner, di mana pertama mean konstan, yaitu rata-ratanya tidak berubah seiring waktu. Terus varian konstan, yang artinya variasi data tetap konstan seiring waktu. Dan yang terakhir, no autocorrelation, tidak ada korelasi antara error tahun sekarang dengan error tahun kemarin sebelumnya. Nah, nomor 1 sama 2
Kalian bisa buat juga nanti si grafiknya. Itu contohnya. Grafiknya itu yang ini. Nah, sini. Grafiknya nanti kayak gini. Ini ya. Ini harus sama semua. Jelek gambarnya. Jadi ini secara rata-rata dia kan lurus terus ya. Gini rata-ratanya. Berarti kan dia sama. Secara variasinya juga dia konstan. Cuma naik turun, naik turun, naik turun. Gitu. Makanya ini tuh artinya dia mean dan variansinya konstan. Nah, ini ya mah sisa-sisanya mah ini time ya. Time oke. Time. Kayak gitu. Itu mungkin teman-teman buat nomor 6. Jadi nomor 6 ini lebih ke pengertian ya yang harus kalian tahu. Mulai dari heteroscedasticity itu apa, ini ada di lab 7. Tinggal kalian baca aja, hafalin. Yang B, ini B itu dia kayaknya materi time series stokastik proses apa. Ini aku juga udah sedikit jelasin ya. Terus yang nomor C, persyaratan dari data itu sudah stasioner gimana. Ada mean konstan, varian konstan, dan autocorrelation. Kayak gitu. Nah, buat nomor 5 mungkin nanti aku kasih ya jawabannya. Karena kebetulan ini takut salah ngasih jawaban. Agak sulit soalnya. Kayak gitu mungkin buat 1, 2, 3 juga udah dijelaskan. Mungkin sebelum aku sudahi, ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Boleh? Kalau ada yang mau nanya? Oke. Sepertinya belum ada yang tanya ya. Semoga jelas pembahasan SPF-nya ya. Mungkin mohon maaf kalau misalkan tadi aku ada yang kurang jelas dan sebagainya. Mungkin boleh aja ya nanya aja nanti lewat PC atau apapun itu. Misal ada yang masih belum dimengerti. Kayak gitu. Jadi nanti juga mungkin sama Cem akan di-share ya buat soal sama apa hasil SPF-nya. Sama nanti juga aku akan lengkapin biar lebih mudah dibaca juga. Kayak gitu, mungkin terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir ya. Ini udah sampai jam setengah 10 juga, udah malam banget. Semoga nanti pas ngerjain lancar dan tips dari aku kerjain yang mudah dulu. Jangan jangan cuma dihafal tapi dipahami buat ekonometrika ini. Semoga nilainya bagus-bagus. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan lagi ke Bayu ya. Kalau ada yang mau nanya, ada yang nanya nih. Chat. Tidak, Kang. Susah, Kang. Ya, bismillah aja ya teman-teman. Memang Etrik tuh susah. Aku juga nggak dapet A, dapet pas-pasan B. Tapi yakinlah pasti bisa lah teman-teman dapat A. Itu aja mungkin aku kembalikan ke Bayu. Mangga Bayu. Terima kasih. Ul. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang Fahmi yang sudah memberikan materi etrik pada malam ini dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton Esprep hingga akhir. Semoga setelah menonton Esprep ini langsung jago ya etriknya. Untuk materi dan recordnya nanti aku akan berikan ke grup. Terima kasih ya Kang Fahmi dan teman-teman. Boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Makasih. Makasih Kang Fahmi, makasih juga. Thank you, Bayu.